Halo, jumpa lagi sahabat MT25. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Oke, teman-teman, kali ini saya ingin sedikit sharing alasan saya memilih MT25. Jadi karena dulu saya juga pernah pakai kendaraan Yamaha R25. Teman-teman mungkin paham, jadi karakter dari masing-masing kendaraan ini walaupun basicnya sama ya, 250 cc, namun karakternya ada perbedaan sedikit karena di peruntukannya. Jadi kalau R25 ini dia menggunakan fairing dan pakai windshield yang melindungi pengendara kalau di kecepatan tinggi. Tapi kalau yang MT25 yang model naked ini dia lebih kepada jadi motor yang torsinya, jadi namanya MT Master of Torque, jadi torsinya yang besar. Nah, awal mulanya jadi tahun 2017 itu saya membeli pertama kali MT25 ini. Saya belinya di showroom, jadi kendaraan second, tapi kendaraan ini masih kilometernya sangat rendah dan kondisinya juga sangat bagus. Jadi mirip seperti kendaraan baru, karena mungkin penjualnya atau yang pakai yang lama ini tidak suka dan akhirnya dijual. Nah, saya pakai kurang lebih sekitar 1,5 tahun. Tapi pernah saya coba kendaraan MT25 ini keliling sejauh 182 kilo dengan waktu tempuh 3,5 jam ya, tidak berhenti. Jadi dari Jogja kami start, terus kami menuju ke Magelang, menuju Secang sampai Bawen lanjut Solo Tigo nanti masuk lagi naik ke arah Kopeng tembus Magelang lagi dan balik lagi ke rumah saya. Nah, ini 3,5 jam tanpa henti. Nah, jadi di sanalah saya sangat berkesan dengan kendaraan ini karena saya bilang kendaraan ini torsinya besar dan tenaganya pun di saat kita membutuhkan, misalnya kita mau nyalip kendaraan dalam kondisi tanjakan pun powernya gak hilang. Nah, ini yang pertama kali kesan saya pertama seperti itu. Nah, singkat cerita 1,5 tahun saya pakai. Ada tim saya di kantor itu kepengen gitu loh MT25 saya. Akhirnya saya sempat mempertimbangkan, akhirnya saya lepas, saya kasihkan ke dia. Nah, beberapa bulan setelah saya tidak pakai kendaraan MT25 ini, saya pernah nyoba beli Honda GT-R yang 150, maksudnya biar ya buat yang jarak-jarak pendek ini ya. Cuman saya merasa ada yang hilang gitu loh. Kalau misalnya saya pakai sensasi buat kecepatan tinggi, torsi yang besar, itu ada yang hilang gitu loh. Nah, akhirnya di waktu-waktu itu saya sempat browsing nyari kendaraan Yamaha R25. Akhirnya saya dapat dari kondisi kebetulan juga sangat bagus. Kilometernya juga rendah dan sangat jarang sekali dipakai. Jadi intinya saya dapat kendaraan bagus, Yamaha R25, dan itu saya pakai sempat sekali saya pakai juga, mungkin jaraknya kurang lebih sekitar 300 kilo. Jadi kami touring pada saat itu menuju ke Pacitan dari Jogja. Jadi kami dari Jogja berangkat menuju Klaten masuk ke Giriwoyo, terus Pracimantoro, terus sampai ke mana? Ke Pacitan PP. Nah, dalam perjalanan saya pakai R25 ini sebenarnya sangat nyaman, karena justru malah saya pakai R25 ini saya sering pakai kerja dari Jogja ke Solo. Jadi buat selingan aja, karena saya ada kendaraan operasional mobil. Cuman sekali-sekali saya pingin pakai kendaraan biar gerak badan kita, refleks kita juga terjaga gitu loh. Jadi intinya saya pakai R25 tetap nyaman. Nah, pada saat saya pakai R25 itu kendaraan MT saya yang sudah dibeli oleh tim saya rencananya mau dijual gitu loh. Karena rencana dijual, saya dengar, saya tahan, jangan dijual ke orang lain gitu loh. Nanti kalau serius mau dijual, kasihkan ke saya. Akhirnya benar, dia serius mau jual, ya udah saya ambil. Akhirnya saya pakai lagi karena kendaraan itu saya ngerti persis, karena perawatannya dari awal dari saya juga, dan dia juga tidak pernah accident, crash, jatuh nggak pernah. Dan singkat cerita saya pakai lagi MT25 ini. Nah, di rumah akhirnya ada dua, jadi ada Yamaha R25, ada MT25. Nah, karena
parkir saya juga agak begitu sempit, jadi tidak begitu leluasa ya. Akhirnya saya ingin memutuskan mana yang perlu saya jual ini, R25 apa MT25. Jadi karena saya pakai dua-duanya sebenarnya nyaman dan senang gitu loh. Kendaraan ini masing-masing sangat mudah untuk kita kendalikan. Nah, dari karakter yang berbeda ini mungkin saya sedikit diberikan penjelasan. Kalau R25 ini yang diunggulkan itu adalah speednya dan kestabilan di kecepatan tinggi. Karena di kecepatan tinggi 80, 100, 120, 140 bahkan lebih dari itu. Jadi kalau kita pakai Yamaha R25 itu masih sangat stabil. Karena apa? Karena anginnya terpecah di windshield. Jadi aerodinamisnya itu dapat. Tapi jeleknya panas itu di paha. Di paha ini sedikit agak anget lah. Jadi bukan panas sekali tapi anget. Nah, sedangkan kalau yang di MT25 ini yang diunggulkan torsinya, tapi speednya nomor 2 gitu loh. Nah, sehingga kalau diadu speed mungkin dengan jarak yang lebih panjang itu MT25 pasti kalah gitu loh. Tapi torsinya menang. Kalau start sama-sama start pasti dia menang. Dan kelebihannya juga di MT25 ini karena posisi duduknya lebih tegap, mungkin tidak akan mudah lelah, dan di paha ini masih tidak begitu panas, jadi lebih dingin. Nah, inilah kelebihan MT25 dibanding R25. Nah, setelah itu saya juga minta advice dari teman-teman, kira-kira mana yang perlu saya jual, mana yang perlu saya pakai untuk selanjutnya gitu loh. Ada yang menyarankan MT25-nya aja yang Pak Nyoman yang dijual, karena Pak Nyoman pakai R25 ini juga bagus gitu loh. Terus ada lagi yang menyarankan MT25-nya, R25-nya dijual gitu loh, karena ya dua-duanya saya senang, saya nyaman gitu loh. Cuman akhirnya kembali lagi kepada diri kita sendiri, kenyamanan kita sendiri. Nah, di sini saya sedikit menemukan perbedaan sedikit gitu loh. Di R25 ini, jadi kalau saya pakai memang sedikit menunduk ya, tapi tidak ekstrim kayak under yoke ya. Kalau ini kan masih di upper yoke. Jadi sudut kita duduk itu karena menunduk, dan otomatis pandangan kalau misalnya tegak lurus dia akan ke bawah gitu loh. Nah, kalau misalnya pandangan kita ke depan, berarti ada derajat yang mata kita harus naik sedikit, jadi agar pandangan itu lurus. Nah, sedangkan di MT25 ini karena posisi duduknya kita lebih tegap, jadi otomatis pandangan mata kita itu tidak nukik ke bawah, tapi bisa lurus dan ke bawah itu, jadi sangat fleksibel. Nah, ternyata inilah yang akhirnya memutuskan saya untuk mempertahankan MT25. Nah, jadi itulah beberapa pertimbangan. Tapi mungkin juga karena masa ya. Jadi masa waktu saya SMA terus kuliah, mungkin dengan fisik yang mungkin lebih tahan lah ya, lebih lebih fight lah. Jadi ini yang akhirnya memutuskan saya memilih MT25 dibanding R25. Nah, sebetulnya kalau mengenai speed dan torsi itu saya sebetulnya sama-sama senang. Karena terbukti saya pakai Ninja dan All New Ninja pun juga masih senang gitu loh sebetulnya. Cuma saya memikirkan ke depannya, masa panjangnya saya kelihatannya mungkin lebih awet pakai MT25. Dan untuk sementara saya masih belum beralih ke kendaraan yang lain. Walaupun saya ada X-Max satu lagi, dan itu saya pakai di kota-kota. Kalau misalnya perjalanan lurus panjang itu memang nyaman, tapi MT25 ini kalau ini benar-benar sangat fungsional. Jadi saya pakai jalur yang misalnya berlika-liku dan dia sangat mudah sekali dipakai. Nah, mungkin itu aja ya sedikit sharing dari saya, mudah-mudahan berguna. Salam satu aspal, salam safety riding.